Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, teman-teman pecinta hidroponik di seluruh Indonesia. Yasmin Hidroponik kembali hadir. Siang ini kita akan sedikit berbagi pengalaman, karena pengalaman merupakan pelajaran yang sangat berharga. Dan ini kebetulan pengalaman yang kami bagikan adalah pengalaman kami pribadi, bukan pengalaman dari orang lain. Mungkin itu nanti akan bisa menjadi perhatian atau gambaran untuk teman-teman semua, khususnya yang pemula. Kembali lagi kita saling mengingatkan, kita sharing berbagi ilmu untuk kemajuan hidroponik ke depannya. Ya tentunya sebelum kita memulai sebuah kegiatan berhidroponik, kita harus mengetahui terlebih dahulu tahap-tahapan yang harus kita lakukan. Dan tahap-tahapan ini terkadang kita semua, termasuk Yasmin Hidroponik, itu seringkali ada beberapa hal yang diabaikan. Ini akan menjadi suatu bumerang untuk kita yang memulai hidroponik apabila tidak memperhatikan beberapa kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, ini akan kita bahas bersama kesalahan-kesalahan fatal yang biasa dilakukan oleh penggiat hidroponik. Yang pertama, tidak atau belum menguasai teknik-teknik dasar dalam berhidroponik. Contohnya, teknik-teknik dasar ini ada beberapa bagian juga. Yang poin pertama adalah ketahui terlebih dahulu air baku yang akan kita gunakan. Perhatikan ppm dan juga pH meter. ppm yang bagus itu di bawah 100. Untuk pH yang bagus itu antara 6,5 sampai dengan 7. Poin yang kedua adalah tentang nutrisi yang digunakan, karena kita ketahui bahwa setiap tanaman atau setiap sayuran itu membutuhkan asupan nutrisi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samakan antara kangkung dengan selada, kita pukul rata misalnya 1000 atau 1200 ppm rata. Tidak bisa. Nanti salah satu akan mengalami kendala. Yang akan mengalami kendala yang mana? Selada. Karena selada itu hanya membutuhkan ppm 700 sampai dengan 800. Karena apa? Karena selada tidak membutuhkan ppm yang terlalu tinggi dan bisa langsung dikonsumsi. Tapi untuk sayuran lain seperti bayam, kangkung, sawi-sawian itu rata-rata membutuhkan ppm 1200 sampai dengan 1400 ppm. Kemudian masih dari nutrisi. Untuk pemberian nutrisi tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pemberian nutrisi yang betul adalah kita siapkan tandon air baku yang belum tercampur dengan nutrisi. Kita tuangkan nutrisi A terlebih dahulu, kemudian diaduk. Selanjutnya, setelah diaduk rata, nutrisi B baru dituangkan, kemudian diaduk kembali. Itu dari nutrisi. Yang ketiga adalah kebutuhan sinar matahari. Dan kita perlu ketahui juga bahwa kebutuhan matahari setiap tanaman itu berbeda-beda untuk melakukan fotosintesis. Kita peranggapkan tanaman kangkung. Kangkung ini membutuhkan sinar matahari itu maksimal, bahkan bisa menerima matahari itu dari pagi sampai dengan sore hari. Kangkung itu relatif aman dan pertumbuhannya juga akan sangat bagus. Berbeda halnya dengan pakcoy misalnya, seledri misalnya. Cukup 6 sampai 7 jam saja. Itu terkait kebutuhan sinar matahari untuk fotosintesis. Kemudian poin yang berikutnya adalah tentang instalasi. Kita harus tentukan terlebih dahulu instalasi apa yang akan kita gunakan. Efektif mana ini antara sistem NFT, DFT, itu kita harus tentukan terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada pada lahan yang akan kita gunakan. Misalnya, kita memiliki lahan yang relatif luas. Kita bisa menggunakan sistem NFT yang cenderung memang untuk NFT ini bentuk instalasinya itu menyerupai meja dan itu membutuhkan lahan yang
sedikit lebih luas bila dibandingkan dengan sistem DFT. Untuk sistem NFT, kelebihannya adalah sayuran yang kita tanam akan mendapatkan nutrisi lebih rata apabila dibandingkan dengan sistem yang lain, dan hasilnya pun bisa sangat optimal. Untuk lahan yang agak sempit kita bisa manfaatkan dengan DFT, apalagi wilayah yang sering mati listrik. Berikutnya adalah tentang perawatan. Perawatan ini tentunya dari semai sampai dengan panen ya. Dari semai kita lakukan dengan benar. Perawatannya, tahap-tahap pemberian nutrisi itu tadi itu dilakukan dengan benar. Maka untuk panennya itu juga akan sesuai dengan yang kita harapkan. Maka dari itu, sebelum kita memulai berhidroponik, kita harus menguasai teknik-teknik dasar hidroponik agar harapan kita untuk membuat atau menjadikan sayuran kita itu berkualitas itu bisa terwujud. Poin yang kedua adalah jangan sekali-kali kita memikirkan tentang uang ataupun hasilnya ketika kita memulai hidroponik. Kita kuasai dulu tekniknya, kita terus mencoba, terus belajar, terus mencari informasi. Insya Allah nanti sayuran hidroponik yang kita tanam itu akan menghasilkan sesuatu sayur yang memiliki kualitas yang bagus dan bisa diterima oleh pasar atau market besar, dan kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas yang tentunya yang kita ketahui hidroponik itu sangat higienis, memiliki nilai gizi yang tinggi, dan juga tentunya lebih sehat. Karena apa? Karena hidroponik itu sangat minimal sekali untuk penggunaan pestisida, jadi relatif lebih aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, jangan membuat instalasi atau menanam sayuran dalam jumlah yang besar atau skala industri. Terlebih kita belum memiliki pasar. Nah, itu bisa menjadi kendala yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita sudah menanam banyak, kita sudah memproduksi banyak sayuran, tapi satu sisi kita sendiri belum memiliki pasar. Kita bisa memulainya dari yang kecil terlebih dahulu untuk mempelajari sampai dengan kita mendapatkan sayuran yang bagus dan bisa diterima oleh pasar. Kita bisa tawarkan ke swalayan, kita bisa tawarkan ke hotel maupun restoran. Dengan tahap-tahap itu nanti kita bisa mengerti akan kebutuhan pasar. Jadi intinya kita sesuaikan terlebih dahulu kebutuhan pasar itu sendiri. Misalnya kita menawarkan ke restoran. Restoran itu kebutuhannya misalnya per hari 3 kilo katakanlah. Kebutuhan 3 kilo ya kita menanamnya cukup untuk panen 3 kilo saja. Itu kita buat pola yang bisa setiap hari untuk 3 kilo. Seperti itu contohnya. Jadi tidak overproduksi dan akhirnya hasil panen kita tidak bisa menghasilkan uang, justru akan membuat kita rugi karena belum ada pasar yang menampung. Yang keempat yaitu tentang pemasaran. Ini faktor yang sangat penting, faktor yang sangat krusial, dan ini menjadi kunci untuk keberlangsungan kebun hidroponik yang sudah kita buat. Seperti kita contohkan, misalnya di mana sih target pasar yang bagus untuk sayuran hidroponik? Kita bisa ambil contoh bahwa di kota-kota besar itu merupakan pasar yang potensial untuk menyalurkan sayuran hidroponik kita. Kenapa? Karena di kota-kota besar sangat banyak swalayan, kemudian hotel bintang 5, kemudian restoran bintang 5. Nah, itu merupakan peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Dengan kita membawa sampel, kemudian kita tawarkan, kita negosiasi harga, termasuk jangan lupa tentang pembayarannya nanti seperti apa. Yang tentunya itu merupakan peluang yang harus kita coba. Bagaimana kalau misalnya kita ingin memulai langsung dalam jumlah yang besar ketika kita dihadapkan dengan situasi yang tempat kita berkebun itu jauh dari kota besar. Ya, tentunya harus mempertimbangkan itu tadi, kos atau pengeluaran yang akan kita butuhkan. Tentunya operasional pengiriman sayur misalnya dari
wilayah tersebut ke kota besar, itu pastinya akan membutuhkan yang pertama, itu pasti butuh sumber daya manusia, yang itu juga mengeluarkan biaya. Kemudian kendaraan, kemudian BBM, kemudian tol. Nah, itu harus diperhatikan juga karena apabila kita tidak memperhitungkan itu, maka yang terjadi adalah mengalami kerugian dan berhenti. Nah, itu yang tentunya tidak kita harapkan. Nah, mudah-mudahan dengan sharing pengalaman dari Yasmin Hidroponik ini bisa menambah semangat teman-teman semua untuk tetap berhidroponik. Walaupun itu dalam skala hobi, untuk konsumsi sendiri. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan peluang-peluang yang ada ketika kita mulai dari sebuah hobi, kemudian menjadi sebuah rezeki, alhamdulillah. Anggap saja itu adalah bonus, karena kesungguhan kita, karena kerajinan kita, karena ketekunan kita dalam melakukan sesuatu. Itu tadi contoh-contoh kesalahan-kesalahan yang fatal yang sering kita lakukan dalam berhidroponik. Baik, itu tadi yang bisa Yasmin Hidroponik sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.